Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi kita Minggu 6 Maret 2022 dengan judul Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Sebagai ayat renungan pada hari ini terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita, penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui Nabi, Ia berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pekerjaan Allah adalah sama pada segala zaman, sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil pertama dan terus sampai kepada zaman bapa-bapa dan bangsa Yahudi dan bahkan sampai kepada zaman ini, senantiasa ada pernyataan berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penebusan. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat, kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap, dan Yesus penebus dunia ini telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkan kepada Musa peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, penekanan dan poin penting bagi kita lewat renungan hari ini adalah bagaimana Allah mencoba terus-menerus dari zaman ke zaman untuk menyatakan kehadiratnya. Dan itu berlangsung dari zaman ke zaman sampai kepada kita sekarang ini, supaya anak-anaknya, umat manusia dapat memahami maksud Allah di dalam rencana penebusan ini. Sejak dari adanya janji penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan dan perwujudan lewat perlambang di perjanjian lama, bahkan menjadi zaman kasih karunia di mana kita sudah menyaksikan dan merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dan bahkan bagaimana melalui karakter tabiat yang dinyatakan melalui dua loh batu di zaman yang lalu dan sekarang ini, Tuhan ingin menuliskan itu di dalam hati kita, dan penurutan kita kepada Tuhan mengikuti segenap hukum-hukum Allah teruslah nyata di dalam kehidupan kita, dan sekaligus itu juga menjadi saksi bagi dunia ini bahwa kita menunjukkan Allah sebagai Allah yang benar dan kita adalah umat-umatnya. Semoga kita dapat meninggikan akan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan kita. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan dapat melakukannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari yang pertama di dalam minggu ini, kembali kami dapat bersyukur dan bersuka cita, dapat melihat bagaimana karya Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Hari yang baru untuk kami dapat kembali melakukan dalam segenap aktivitas dalam pekerjaan kami ya Bapa. Itu adalah merupakan jaminan juga bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami. Biarlah kiranya pekabaran yang kami dapatkan pada pagi ini menguatkan iman kami Bapa untuk tetap bergantung dan setia kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa hukum-hukum Allah ada di dalam hati kami, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami akan menghidupkannya. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kehadiran Tuhan selalu ada dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Hadirkanlah sukacita, kebahagiaan, dan juga ya Bapa,
Luputkanlah dari semua tantangan cobaan-cobaan, dan bila manapun kami akan menghadapinya, biarlah kemenangan akan terjadi. Memberkati umat-umat-Mu di dalam pekerjaan mereka, hingga dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk membawa kepenuhan dalam semua keperluan, kebutuhan, bahkan membuat mereka untuk tetap setia juga di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagi saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, ya Bapa, Tuhanlah akan menunjukkan yang terbaik, sehingga mereka juga bersuka cita. Demikian juga bagi orang-orang muda, tuntun mereka ya Bapa, di dalam pendidikan mereka berikanlah yang terbaik, kepintaran, bahkan keberhasilan dalam meraih harapan dan cita-cita. Dan juga Tuhan yang mencari pasangan hidup, Tuhan akan tunjukkan jodoh yang terbaik, yang akan membuat mereka akan tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Terkhusus pada saat ini hamba-Mu juga berdoa, mengingat bagaimana orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia mereka. Sukacita Tuhan akan tetap hadirkan, dan pengharapan-pengharapan mereka Engkau kuatkan ya Bapa, sehingga mereka juga semakin berbahagia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan kehadiran mereka di tengah keluarga, bahkan di dalam gereja-Mu, tetap dapat menjadi teladan yang dapat menguatkan, bahkan juga bagi anak-anak dan cucu-cucu. Ya Tuhan, terkhusus pada hari ini tentu banyak umat-umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan pertambahkan kesehatan, umur yang panjang, dan Tuhan akan isi dengan kebahagiaan dan sukacita untuk mereka tetap bisa bersyukur dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.